Tiga siksa orang yang punya hutang tapi pura-pura lupa. Siksa dunia, siksa di alam barzakh, dan siksa di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita senantiasa berdoa berlindung kepada Allah Azza wa Jalla agar kita dihindarkan dari hutang piutang. Hutang-hutang kita segera dilunasi oleh Allah dengan cara kita diberikan rizki oleh Allah, harta yang melimpah ruah, sehingga hutang-hutang kita lunas. Karena orang yang punya hutang, kalau dia berniat, niatnya ingin membayar hutangnya, melunas hutangnya, maka Allah pasti akan menolong dia agar dia bisa segera melunasi hutang-hutangnya. Jadi niat itu sangat penting. Tetapi apabila orang itu punya hutang, kemudian sudah punya kelebihan uang, tetapi dia pura-pura tidak tahu, pura-pura lupa, maka akan diancam minimal 3 ancaman siksa yang akan menimpa dirinya. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di akhir zaman ini kadang-kadang aneh. Orang yang punya uang yang dihutangi kadang-kadang merasa serba salah, ingin menagih kepada orang yang berhutang. Padahal itu kan hak dia menagih hutangnya. Tetapi kadang-kadang orang yang punya hutang tidak merasa bersalah. Seharusnya orang yang berhutang itu apabila sudah jatuh tempo, maka dia hendaklah memberitahukan kepada orang yang dihutangi. Kalau seandainya dia belum mampu untuk membayar, maka dia minta jedah waktu, minta tambahan tempo, tambahan jenjang waktu agar dia bisa melunasi hutang-hutangnya. Tetapi kenyataannya di akhir zaman terbalik-balik. Orang yang sudah punya hutang, punya uang, bahkan bisa untuk pelesiran kemana-mana, tetapi dia pura-pura lupa. Akhirnya kalau ketemu di jalan, pura-pura tidak tahu. Ini kalau orang yang semacam ini, maka akan diancam oleh Allah Azza wa Jalla minimal 3 siksa. Ini minimal. Para ulama menjelaskan banyak sekali siksa yang akan diterima oleh orang yang punya hutang dan punya kemampuan untuk membayar, punya harta yang lebih tetapi tidak dibayarkan. Maka orang yang seperti itu akan mendapatkan 3 ancaman siksa. Ini minimal 3 ancaman siksa yang diglobalkan. Yang pertama, siksa di dunia. Hartanya tidak barokah. Jadi hartanya walaupun melimpah ruah, tetapi tidak akan barokah. Walau punya harta banyak, tetapi banyak pula ujian, cobaan, musibah, dan malapetaka yang menimpa dirinya, atau keluarga, atau anak dan istrinya. Mungkin anaknya sering sakit-sakitan, mungkin keluarganya ada yang kecelakaan, ada yang kena musibah ini dan itu, sehingga hartanya sibuk untuk ngurusi musibah malapetaka yang menimpa dirinya, atau menimpa keluarganya, atau menimpa anak istrinya, atau orang tuanya dan yang lain-lain. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man akhadha amwalan nas yuridu adaaha adallahu anhu, wa man akhadhaha yuridu itslafaha atslafahu Allah. Barang siapa yang mengambil harta manusia, baik dengan hutang piutang atau yang lainnya, sedangkan dia ingin untuk melunasinya, maka Allah pasti akan melunasi darinya. Hanya dengan niat saja dia ingin melunasi betul-betul, maka Allah pasti akan melunasi darinya. Dan barang siapa yang mengambil harta manusia, hutang piutang dan yang lainnya, sedangkan dia tidak ingin melunasinya, sembarangan pura-pura lupa, maka Allah pasti akan merusakkan dirinya. Allah akan menguji dirinya berbagai macam ujian dan cobaan musibah.
Akhrajahu Al-Bukhari, akhraja telah mengeluarkan pada hadis Al-Bukhari oleh Bukhari. Nomor hadis 2387. Kemudian ancaman siksa yang kedua, siksa di alam barzakh. Tubuhnya di kuburan tetapi ruhnya di alam barzakh. Arwahnya akan gentayangan, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla sampai hutang-hutangnya dilunasi, atau orang-orang yang menghutangi menyatakan lunas hutangnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, rohnya orang mukmin mu'allaqatun bidainihi, yaitu digantung bidainihi pada utangnya, hatta yuqda anhu, sehingga hutangnya itu dilunasi darinya. Akhrajahu At-Tirmidzi, akhraja telah mengeluarkan pada hadis At-Tirmidzi oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 1078, wa Ibnu Majah, dan oleh Imam Ibnu Majah nomor hadis 2413 an Abi Hurairah radhiyallahu an. Kemudian ancaman siksa yang ketiga, yaitu siksa di akhirat. Dia akan menjadi orang yang paling bangkrut dan paling celaka, karena hutangnya akan dibayar dengan pahala amal ibadahnya. Jika pahala amal ibadahnya tidak cukup untuk melunasi hutang-hutangnya, maka dosa orang yang dihutangi akan dibebankan kepada dirinya, sehingga ia penuh dosa tanpa pahala. Maka ia akan segera dilempar ke dalam neraka, naudzubillah min dzalik. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini 3 ancaman siksa khusus bagi orang-orang yang memiliki harta tetapi dia pura-pura lupa kalau dia memiliki hutang. Dia beli ini itu mampu membeli barang-barang yang sekunder, bukan barang primer, sedangkan dia memiliki hutang. Adapun orang-orang yang memang benar-benar tidak memiliki harta untuk melunasi hutangnya, sedangkan dia hatinya sangat kepingin melunasi hutang-hutangnya, maka Allah pun akan melunasi hutangnya walaupun dia telah meninggal dunia. Maka dia tidak akan dituntut oleh Allah karena memang dia tidak mampu untuk melunasi hutang-hutangnya. Adapun orang yang sengaja lupa, sengaja lalai, dia pura-pura lupa, maka pasti akan mendapatkan 3 ancaman siksa yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu marilah kita berhati-hati. Seandainya kita memiliki hutang, maka kitalah yang harus aktif untuk selalu minta maaf kepada orang yang kita hutangi. Demikian, wallahu taala a'lamu bishawab.